Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal ke-10. Kitab Ibrani pasal ke-10. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat ke-32 sampai dengan ayat yang ke-35. 32 sampai dengan ayat yang 35. Kita bergiliran membaca. Saya 32, saudara 33. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Atau terjemahan lain, sebab itu janganlah kamu membuang keberanianmu di dalam iman, karena orang yang demikian menerima hadiah yang sangat besar. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk kebaktian ini. Jikalau Tuhan dengan cinta kasih-Mu sudah menghimpun kami, mengelilingi takhta Tuhan, berada di sini mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memberikan penerangan kepada kami, memberikan gugaan kepada kami, mengingatkan kembali akan kami bahwa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan bukan mendapatkan sesuatu yang indah dan yang begitu berbahagia di dalam dunia ini, melainkan Tuhan mengizinkan kami mendapatkan hal-hal yang sangat menyedihkan dan kesulitan-kesulitan jikalau Tuhan mengizinkannya. Beri kekuatan kepada kami untuk mengerti dan untuk menjalankan apa yang kami dengar pada pagi ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah berbicara tentang betapa besar dosanya orang yang sudah mendapatkan pencerahan, sudah mengerti apa yang diberikan oleh Roh Kudus tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi mereka akhirnya menolaknya, mereka menginjaknya, mereka membuangnya. Pengertian-pengertian yang begitu agung itu di dalam hidup mereka. Tidak ada lagi pengampunan dosa, tidak adalah anugerah yang menunggu mereka bertobat kembali. Saudara-saudara, ini berarti keselamatan ini hanya berada di dalam diri Yesus Kristus. Di luar salib tidak ada cara keselamatan. Di luar Kristus tidak ada juru selamat. Di luar darah Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Karena ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara, satu-satunya juru selamat, satu-satunya wilayah anugerah yang ditetapkan Tuhan untuk seluruh manusia. Maka reaksi kita terhadap anugerah yang diberikan oleh Tuhan tidak boleh kita abaikan. Saudara-saudara sekalian, pentafsir mengatakan ini bukan semacam dosa biasa. Ini adalah satu semacam dosa apostasi. Apostasi berarti kemurtatan, saudara-saudara. Sudah tahu anugerah Tuhan, sudah tahu ini keselamatan, tapi sengaja menghinanya. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, jikalau seseorang sampai hari terakhir di dalam hidupnya, pada kali terakhir kesempatan Roh Kudus menggerakkan hati dia, tetap dia menolak dan dia tidak menerima keselamatan dari Tuhan, maka dia disebut orang yang menghujat Roh Kudus. Orang menghujat Roh Kudus adalah orang yang menolak roh pohon anugerah.
Orang yang menolak roh pelaksana keselamatan, orang yang menolak roh penyodor semacam pengampunan dosa yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Karena Allah Bapa menyediakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan itu. Jika kita menolak Roh Kudus, maka berarti kita menolak yang disediakan oleh Allah Bapa, yang digenapi oleh Yesus Kristus, dan yang dilaksanakan oleh Roh Kudus kepada kita. Itu sebab Alkitab mengatakan, jikalau kita menghujat anak, masih boleh diampuni dosanya. Tetapi jikalau kita menghujat Roh Kudus, dosa kita tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun dunia akan datang. Sekali lagi saya tegaskan, ini tidak berarti Roh Kudus lebih kerang, lebih keras daripada oknum yang lain. Juga tidak berarti Roh Kudus lebih tinggi, Roh Kudus lebih berwibawa dari pribadi Allah Tritunggal yang lain. Saudara-saudara, ini hanya berarti karena dia yang menyadarkan, dia yang menyodorkan, dan dia yang melaksanakan pengampunan dosa itu. Itu sebab jangan kita menolak dia. Saudara-saudara, pada abad pertama kita melihat kontroversi luar biasa di antara orang-orang Kristen dan mereka yang sudah mengenal tapi tidak menerima iman Kristen. Kenapa kita mengatakan kalimat ini? Karena pada saat itu Injil diberitakan ke dalam dunia ini menjadi sudah pengharapan yang baru, pengharapan yang besar bagi umat manusia, khususnya di dalam kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang mementingkan sesuatu kemiliteran atau kuasa senjata yang luar biasa. Sehingga boleh dikatakan kerajaan Romawi meneruskan akan Firaun, meneruskan Alexander the Great, sudah menjadi kerajaan yang paling penting di dalam sejarah, di dalam hal khususnya melebarkan akan luas wilayah teritorinya melalui kekerasan, melalui militer, melalui peperangan. Saudara-saudara, dan tidak ada kerajaan seperti orang-orang Romawi yang menjajah sebagian dari Asia Barat dan sebagian dari Afrika Utara dan hampir seluruh Eropa. Ini 3 benua dijajah oleh satu kerajaan. Ini sebelumnya belum pernah ada. Dan mereka begitu bangga, begitu berkuasa, dan mereka juga melakukan ketidakadilan. Meskipun di dalam slogan mereka 4 hal yang diwariskan daripada orang-orang Greek itu paling penting mereka junjung tinggi. Pertama, keberanian. Kedua, bijaksana. Ketiga, keadilan. Keempat, tahan nafsu. Ini menjadi keempat tulang punggung atau 4 pilar yang paling penting dalam kebudayaan Romawi. Saudara-saudara, tetapi keadilan itu hanya dilaksanakan kepada sekelompok orang yang dianggap yang penting di atas masyarakat, bukan yang di bawahan. Sehingga yang di bawah itu begitu miskin, begitu sulit. Apalagi orang-orang yang ditawan di dalam peperangan setelah kalah di bawah kuasa Romawi, mereka dijual menjadi budak. Dan saudara-saudara, orang yang gede-gede, yang kuat-kuat, tentara-tentara itu kalau sudah kehilangan kemenangan, mereka sudah kalah, mereka dijadikan budak. Dan budak dijual belikan, sehingga hak asasi manusia diinjak-injak di dalam kerajaan Romawi. Itu sebab kalau orang Romawi mengatakan kami menjunjung tinggi keadilan, itu hanya konsep di dalam pengadilan saja. Konsep di dalam pengadilan tidak berarti pelaksanaan di dalam masyarakat. Nah, saudara-saudara, itu sebab di mana-mana orang-orang Romawi yang kaya, mereka boleh dengan uang membeli budak-budak yang besar badannya untuk menjadi sapi di rumahnya, bekerja mati-matian tanpa upah seumur hidup. Saudara-saudara, keadilan diinjak-injak, dan keadaan demikian, maka berita Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu menjadi satu penerobosan yang besar, menjadi satu pengharapan yang besar bagi umat manusia. Karena orang yang miskin, yang susah, membentuk mayoritas dari persentase seluruh umat manusia, maka mereka mendengar kalimat-kalimat dari Yesus Kristus, berbahagialah orang yang miskin,
Berbahagialah orang yang tertindas. Berbahagialah orang yang dahaga. Berbahagialah orang-orang yang terkurung. Ada pembebasan bagi kamu. Itu menjadi suatu pengharapan yang baru bagi banyak orang di dalam kerajaan Romawi. Saudara-saudara, dan dikatakan di dalam ajaran Alkitab, khususnya oleh Paulus, laki, perempuan, tuan, budak, kafir, Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, semua yang terpelajar, ada yang tidak terpelajar, semua menjadi satu di dalam Kristus. Nah, kalimat-kalimat seperti ini seperti halilintar yang telah mencahayakan angkasa yang gelap, telah menjadi sesuatu pembaharuan bagi manusia yang lesu hidup di dalam dunia. Sehingga kalau mereka mau cari satu tempat di mana orang kaya dan orang miskin bersama, orang yang menjadi budak dan orang menjadi tuan bersama, orang lelaki, orang perempuan sama-sama dihargai, orang yang kaya dan orang miskin sama-sama rata. Itu satu-satunya tempat yang mereka menemukan di masyarakat, itu gereja Yesus Kristus. Saudara-saudara, di situ budak-budak ikut menyanyi, memuji Tuhan, budak-budak berdoa, budak-budak disalami. Itu tidak ada di tempat lain, hanya di dalam tubuh Kristus, hanya di dalam gereja. Di situ pengharapan seluruh dunia sekarang terikat kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. In Jesus Christ, every human being will be treated the same, equal. Di dalam Yesus Kristus, laki-laki tidak lebih hebat daripada perempuan. Di dalam Yesus Kristus, perempuan tidak lebih hina dari laki-laki. Di dalam Yesus Kristus, orang Romawi tidak lebih bangga dari orang Yahudi. Di dalam Yesus Kristus, orang Yahudi tidak boleh lagi menghina bangsa kafir. Saudara-saudara, ini merupakan suatu pembaruan. Ini merupakan sesuatu pengharapan terbesar di dalam dunia pada waktu itu. Sehingga orang merasa di dalam gereja mendapatkan hiburan, mendapatkan iman, mendapatkan sesuatu pengharapan, mendapatkan suatu pembaruan untuk umat manusia. Saudara-saudara sekalian, tetapi pada aspek yang lain, karena tekanan daripada konstitusi Romawi, maka barang siapa yang mengaku diri menjadi orang Kristen dipenggal kepala. Ini menjadi satu ketegangan yang luar biasa. Pada satu pihak, agama Kristen memberikan pengharapan yang baru bagi umat manusia. Pada pihak yang lain, orang yang berani mengaku Kristen adalah orang murtad, orang yang biadab, orang yang sudah melawan betrayer of the Roman Constitution. Karena apa? Di konstitusi Romawi dikatakan hanya satu Tuhan. Dan Tuhan di dalam bahasa Greka Kyrios, yaitu yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu di dalam hidupmu, seluruh hidupmu, seluruh jiwa ragamu, seluruh hidupmu ditetapkan oleh satu Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuan Besar Kaisar. Saudara-saudara, jadi kita melihat zaman Yesus Kristus, zaman Paulus, konstitusi itu sudah ditetapkan begitu keras, sehingga barang siapa yang berani mengaku dirimu menjadi orang Kristen, pasti hidup mereka tidak mungkin enak lagi. Mereka sewaktu-waktu bisa ditangkap. Mereka kalau dilaporkan ke pemerintahan, mereka ditahan. Kalau mereka sudah dibuktikan sungguh-sungguh menyebut Yesus sebagai Tuhan di luar Kaisar, mereka akan dipenggal kepala, kecuali mereka berwarga negara Romawi. Nah, saudara-saudara, apakah bedanya WNR dan bukan WNR? Warga negara Romawi tidak boleh dihina. Kalau dia bersalah, dia berdosa, dia dihukum, hukumannya tidak boleh dipersamakan dengan orang bukan warga negara Romawi. Lalu untuk orang bukan warga negara Romawi, hukumannya apa? Hukuman yang paling keras, menelanjangi dia, lalu membawa dia ke kayu untuk dipaku supaya darahnya mengalir perlahan-lahan sampai 3 hari, sampai ada yang 5 hari baru mati. Itu namanya disalibkan. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka menemukan bangsa, siapa engkau? Yahudi. Siapa engkau? Mesir. Siapa engkau? Engkau adalah orang barbar. Maka engkau bukan Romawi kan? Ada kartu penduduk yang menulis engkau warga negara Romawi? Tidak ada. Mereka kalau bersalah bisa dipaku di atas kayu salib. Pada waktu Yesus Kristus kira-kira umur belasan tahun, yaitu tercatat satu hal yang menakutkan di kota Nazaret.
Di kota Yesus dibesarkan tertangkap kira-kira 200 orang. Dan di antaranya dianggap pemberontak kepada kerajaan Romawi. 100 lebih yang dipaku sekaligus di dalam satu hari. Kita boleh membayangkan mungkin Yesus waktu itu masih remaja. Lalu dia keluar kota daripada kota Nazaret. Dia melihat 100 lebih kayu salib yang dipaku di pinggir jalan, sepanjang jalan yang menuju ke kota Nazaret itu. Dan seperti pohon-pohon yang terdiri, di atas setiap salib satu orang yang dipaku. Dan mereka dijemur oleh matahari. Mereka berada menerima tiupan pasir ke dalam mata mereka. Dan tangan mereka tidak bisa keluarkan pasir. Mereka hanya bisa tahan sakit. Dan air darah itu terus mengalir. Ada yang 3 hari baru mati. Ada yang 5 hari baru mati. Mereka berteriak. Tetapi mereka kalau goyang makin bergumul, makin goyang. Lubang itu akan menjadi makin besar. Ini adalah hal yang paling tidak berperi kemanusiaan di dalam sejarah manusia. Karena ini dipakai hukuman untuk orang yang bukan warga negara Romawi. Kalau dia warga negara Romawi, dianggap berontak, dianggap tidak lagi setia kepada kaisar. Kalau dihukum mati, paling banyak boleh dijalankan satu cara macam penggal kepala. Itulah sebab saudara-saudara pada waktu Paulus akhirnya dibunuh mati, dan waktu Petrus juga dibunuh mati, mereka mendapatkan cara hukuman yang berbeda. Paulus dipenggal kepalanya, tetapi Petrus diapakan? Petrus disalibkan. Saudara-saudara, mengapa Petrus disalibkan? Karena dia bukan warga negara Romawi. Sedang Paulus kenapa tidak disalibkan? Karena Paulus warga negara Romawi. Nah, saudara punya pengertian latar belakang pada zaman itu menjadi orang Kristen, pengharapan yang baru, tapi menjadi orang Kristen langsung harus mati. Dia kontroversial seperti ini, orang-orang mau menjadi orang Kristen harus pikir 12 kali. Benarkah? Benarkah engkau mau jadi orang Kristen? Benarkah engkau mengikuti Yesus Kristus? Benarkah engkau menyebut diri orang yang percaya kepada anak Allah yang tunggal itu? Saudara, mereka pikir. Tahu agama ini baik, tahu persusuan indah, tahu kita bebas, tahu kita dianggap sama rata, tahu hak asasi manusia yang paling mulia boleh dinikmati oleh manusia berada di dalam kebaktian, di dalam gereja. Tapi tahu juga ini terlalu bahaya karena pemerintah mempunyai kuasa terlalu besar. Maka di sini penulis Ibrani mengajak, mari kita ingat akan waktu dulu akan permulaan, mengingat kembali akan waktu yang lama. Saudara-saudara, sejarah selalu menjadi profesor yang terbesar di dalam umat manusia. Bagi saya sendiri, Tuhan guru kita paling besar. Kedua, firman-Nya itu guru terbesar. Sesudah itu Roh Kudus yang diutus untuk memberikan penerangan kepada kita, itu guru umat manusia yang besar sekali. Sesudah itu kita melihat adalah penderitaan, itu guru kita yang besar. Dan sesudah itu sejarah, itu guru manusia yang besar. Manusia yang tidak mau mempelajari sesuatu dari sejarah, tak pernah dia menjadi manusia yang mempunyai pikiran yang mendalam. Manusia yang tidak mau takluk kepada pengajaran dari sejarah adalah manusia yang selalu menganggap diri pintar, dan dia akan mengulangi kesalahan tidak habis-habis daripada sepanjang itu real dari sejarah umat manusia. Saudara-saudara sekalian, itu saya berkatakan di sini, mari kita ingat kembali akan waktu yang lama-lama. Mari engkau ingat kembali akan waktu yang lampau. Ingat apa? Bukan ingat orang lain, ingat dirimu sendiri pernah apa. Saudara-saudara, riwayat, pengalaman yang pernah kita kumpulkan di dalam hidup kita masing-masing, itu akan menjadi salah satu petunjuk untuk hari depan kita berarah kemana. Jikalau kita sendiri tidak menghargai akan pengalaman-pengalaman yang kita pernah tumpuk atau kita pernah memiliki, kita akan menipu diri sendiri terus-menerus di hari depan. Saudara-saudara, ini tidak berarti mutlak. Yang saya artikan tidak berarti mutlak, yaitu pengalaman-pengalaman kadang-kadang memberikan pengajaran yang tidak baik.
Misalnya orang yang satu kali tabrakan, sesudah itu tidak berani lagi naik kapal terbang, tidak berani lagi setir mobil, tidak berani lagi ikut orang lain karena dia sudah trauma. Maka pengalaman-pengalaman traumatik itu kadang-kadang mengikat kita, mempenjarakan kita sehingga kita tidak terlepas dan tidak bebas lagi untuk berani. Ini ada pengalaman yang tidak baik. Tapi pengalaman semacam itu paling sedikit memberikan kepada kita sesuatu kewaspadaan. Mulai hari ini saya harus hati-hati di dalam setir atau sebagainya. Kadang-kadang pengalaman mengikat kita, tapi kadang-kadang pengalaman mendorong kita. Kadang-kadang pengalaman yang baik pun tidak bisa menjadi satu guru yang baik untuk petunjuk hari depan. Khususnya memberikan kepada kita optimistisme yang sangat naif. Jikalau pengalaman-pengalaman dulu adalah tidak usah kerja berat, tetapi langsung boleh mendapatkan banyak hadiah atau banyak hasilnya, akibat engkau mengatakan, oke, segala sesuatu dianggap enteng saja, tidak apa-apa. Pokoknya jadi manusia mendapat sesuatu itu terlalu gampang. Itu malah mengikat engkau di dalam kemalasan dan mengikat engkau di dalam keadaan yang tidak berjuang. Nah saudara-saudara, maka saya mengatakan pengalaman tidak dimutlakkan, tapi pengalaman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Jika pengalaman yang beres itu boleh menjadi guru di dalam hidup kita masing-masing. Nah sekarang penulis Ibrani mengatakan jangan lupa, di tengah-tengah kerajaan Romawi, di tengah-tengah masyarakat yang begitu kontroversial, engkau melihat jadi orang Kristen baik, engkau melihat jadi orang Kristen dibunuh, engkau melihat ini pengharapan yang baru, engkau melihat juga ini satu ancaman yang baru. Tapi jangan lupa engkau pernah apa? Di sini kita melihat orang-orang penulis Ibrani sudah mempunyai rekor, mempunyai catatan-catatan bagaimana mereka menghargai iman kepercayaan. Nah saudara-saudara, kita boleh membagi orang Kristen di dalam dua golongan. Golongan Kristen pertama adalah orang Kristen yang tidak mengerti makna iman, tapi mau memakai agama Kristen untuk mendapatkan faedah-faedah untuk mengisi ambisi egoisme mereka. Sekali lagi, ini golongan pertama. Golongan Kristen pertama adalah yang tidak mengerti nilai iman, tidak mengerti apa arti daripada kualitas dan substansi kerohanian kekristenan. Mereka hanya menjadi orang Kristen yang memakai agama Kristen untuk menjadi sesuatu cara memperoleh segala berkat dan segala faedah-faedah untuk mengisi ambisi pribadi mereka sendiri. Nah saudara-saudara, orang semacam demikian itu selalu ada di gereja. Dan begitu banyak orang mengatakan, oh Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Karena mereka mengetahui kalau percaya kepada Tuhan, di dalam hari yang lancar mereka mendapatkan faedah apa. Dan ini semua telah membentuk satu motivasi yang tidak beres di dalam hidup doa mereka. Saudara-saudara, kalau saudara hari ini mau jujur, saudara minta apa di hatimu? Kalau hari ini engkau mau betul-betul jujur di hadapan Roh Kudus, di dalam doamu, apa yang kau sebut? Nah di situ langsung jelas, ujiannya langsung terpapar, langsung menyatakan hidupmu bagaimana. Engkau minta kekayaan, engkau minta kelancaran, engkau minta perlindungan, engkau minta kesehatan, engkau minta berkat, engkau minta segala sesuatu kelimpahan secara materi. Selain itu tidak pernah mendoakan perkembangan kerajaan Allah, tidak pernah mendoakan penginjilan, tidak pernah mendoakan hamba-hamba Tuhan yang merintis di tempat yang sulit, tidak pernah mendoakan segala kesulitan orang beriman, tidak pernah mendoakan akan bagaimana berjuang dengan ajaran yang salah dan sebagainya. Jika demikian terjadilah, engkau mengetahui siapa engkau. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen adalah orang yang mengikut jejak kaki Yesus Kristus. Mengapa kalau kebaktian ribuan orang, kebaktian doa begitu sedikit? Karena memang engkau datang bukan mau doa. Engkau menjadi orang Kristen hanya mau mendapat sesuatu. Dari firman dapat pengetahuan. Dari apa dapat apa. Engkau sudah mempunyai kalkulasi sendiri. Saya tidak tahu kalau Tuhan hadir hari ini, bukan saya yang khotbah. Kalau hari ini Yesus yang berkhotbah, lalu dia memberikan sehelai kertas kepada kamu, satu orang satu, engkau akan menilai nilaimu sebagai orang Kristen
berapa angkanya. Dan saat itu engkau tidak mungkin marah sama dia, karena dia Tuhan. Kalau engkau tidak senang sama pendeta karena khotbahnya keras, dia cuma manusia. Tapi pada satu hari engkau harus berdiri di hadapan Tuhan Allah. Engkau harus menghadap dia. Engkau harus menghitung kira-kira. Engkau harus menyatakan kejujuran, kesungguhan. Engkau tidak bisa lari. Engkau tidak bisa menyembunyi. Engkau tidak bisa mengkelabui dia. Engkau harus jujur mengatakan, Tuhan, memang saya begitu adanya. Saudara-saudara, saya mau tanya, apa doamu? Apa ambisimu? Apa permintaan di dalam hatimu? Mari kita merobek topeng kita. Mari kita membuang topeng kita. Dan kita dengan jujur berkata kepada Tuhan. Tuhan, saya menjadi orang Kristen, saya minta apa? Saya harap apa? Saya menginginkan apa? Saya ingin mencapai apa? Saudara-saudara, hari ini kita pikir tentang keberanian menderita bagi iman kepercayaan. Semua. Keberanian menderita bagi iman kepercayaan. The courage not to be, the courage to believe, the courage to suffer for your belief. Saudara-saudara, keberanian untuk menderita bagi iman kepercayaan. Inilah judul khotbah hari ini. Saudara-saudara, engkau ingat kembali dulu bagaimana engkau? Engkau ingat kembali orang Kristen berbulan bagaimana? Di sini ayat ke-32 kita membaca dengan jelas. Mari kita kembali membaca kitab suci. Ibrani 10 ayat yang 32. Ingatlah akan masa yang lalu semua. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara-saudara, terjemahan lain mengatakan, setelah kamu diterangi, kamu sudah berani menderita di dalam peperangan yang besar dan sangit itu. Saudara-saudara, ya inilah orang Kristen pada abad pertama. Setelah mereka diterangi berarti apa? Mereka sadar dari gelap, sadar dari kekaburan, sadar dari ketidakjelasan melalui pencerahan Roh Kudus, the enlightenment of Holy Spirit. Pada waktu Roh Kudus memberikan pencerahan, mereka lihat, mereka sadar. Setelah mereka sadar, mereka bilang, kalau demikian, mari kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk iman kepercayaan yang mereka mengerti. Jadi saudara-saudara, orang Kristen abad pertama tidak gampang. Itu sebab Paulus berkata, barang siapa ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, dia harus menanggung penderitaan dan sengsara yang banyak. Yesus berkata, aku tidak melepaskan engkau dari dunia ini, tapi aku meletakkan engkau di dunia ini, dan engkau akan dianiaya. Orang dunia menganiaya kamu, itu membuktikan mereka bukan milikku. Jikalau mereka milikku, mereka niscaya tidak akan menganiaya kamu. Dan dunia menganiaya kamu, dunia membenci kamu, haruslah kamu mengetahui terlebih dahulu, sebelum mereka membenci kamu, mereka sudah membenci aku. Paulus berkata pula kepada Timotius yang masih muda, bahwa barang siapa bertekad bulat untuk hidup beribadah kepada Tuhan, pasti dia harus menderita penganiayaan. Saudara-saudara, dan di Roma dikatakan Tuhan, setiap hari, sepanjang hari kami dibunuh. Ini semua bukan kalimat omong kosong. Ini semua adalah kalimat yang betul-betul terjadi secara faktual di dalam abad pertama, di mana orang Kristen satu persatu dianiaya, diumpat, difitnah, dihakimi, ditangkap, dipenjarakan. Saudara-saudara, hal yang tertulis di sini bukan dongeng, bukan lelucon. Ini semua adalah hal faktual yang sampai hari ini engkau dan saya belum pernah mengalami. Tapi siapa bisa jamin mungkin tahun depan rumah kita dibakar? Siapa bisa jamin pada tahun-tahun akan datang kita ditangkap? Siapa jamin kita dibunuh? Saudara-saudara, karena kita mau betul-betul beriman kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan, jangan lupa dulu engkau pernah bertahan
Karena engkau sudah diterangi oleh Roh Kudus, engkau melihat iman ini sangat berharga, maka engkau berani terjun di dalam perjuangan, di dalam peperangan yang berat dan sengit. Bukan saja demikian, ayat ke-33 kita melihat lagi bagaimana mereka menempuh iman di dalam perjalanan dunia ini. Ayat ke-33 di sini dikatakan, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Semua membaca 33. 1, 2, 3. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Di dalam terjemahan lain bukan artinya seperti ini, tapi mempunyai sedikit perbedaan. Di dalam satu pihak atau dalam satu aspek, engkau dicerca, dimaki, dan engkau dijadikan tontonan. Tetapi di pihak yang lain, engkau juga harus mendampingi mereka yang dipermalukan dan dianiaya karena engkau simpati kepada mereka. Nah, ini ayat ini dari di situ ada dua aspek. Satu aspek, engkau sendiri karena iman mereka mau dicerca, mau dimaki caci, engkau mau dihina dan dijadikan tontonan. Nah, saudara-saudara, hal yang pernah saya baca yang paling mengerikan yang di kota Chongqing, kira-kira 35 tahun yang lalu, mahasiswa-mahasiswi yang menjadi orang Kristen, mereka datang menganiaya dan berkata, kalau engkau masih mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan engkau dianggap adalah orang yang tidak lagi setia, adalah pengkhianat negara. Mereka berkata, kami tetap percaya Yesus sebagai juru selamat. Kalau engkau masih percaya Yesus sebagai selamat, kami memberikan berapa jam lagi, engkau pikir terakhir kali. Kalau tidak, engkau akan dibawa keliling kota dengan sama sekali tidak pakai pakaian. Saudara-saudara, jadi tontonan masyarakat. Nah, lalu dipasang pelang di kepala mereka dengan topi yang panjang. Pengkhianat negara. Orang Kristen yang bergabung dengan antek-antek imperialisme luar negeri. Pengkhianat daripada bangsa dan negara. Saudara-saudara, dan akhirnya mereka sulit sekali, khususnya wanita-wanita. Mereka mengatakan, jikalau kami mengaku Yesus sebagai juru selamat, kami ditelanjangi, lalu dipawaikan di seluruh kota, bagaimana kami terlalu malu. Saudara-saudara, ada orang mengatakan, mati pun aku tetap setia kepada Tuhan. Mereka berusaha menutup bagian-bagian supaya tidak dilihat. Tapi ada beberapa wanita yang tidak bisa tahan. Anak SMA, akhirnya sebelum jamnya tiba, mereka membunuh diri. Saudara-saudara, nah di sini kita melihat orang Kristen pernah mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini, yang selama 50 tahun di Indonesia kita hidup sebagai orang Kristen terlalu enak. Tetapi dari permulaan saya sudah siap hati kalau Tuhan pada satu hari harus membiarkan saya dianiaya, diumpat, difitnah, atau bagaimanapun sampai dibunuh, saya bersedia mau mati bagi Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab saya pilih nama Stephen. Itu bukan nama yang diberikan oleh ibu, oleh bapak. Itu nama yang dipilih oleh saya sendiri setelah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Karena istilah Stefanus di dalam bahasa Greka berarti mahkota. Dan Yesus berkata, barang siapa yang setia sampai mati, dia akan kuberikan mahkota. Dan orang yang betul-betul setia sampai mati menjadi contoh pemuda di dalam Alkitab pada waktu itu saya baca adalah Stefanus. Stefanus adalah mempunyai namanya mahkota, tapi mempunyai nasibnya dia rajam batu sampai mati. Maka saya berdoa kepada Tuhan, saya suka nama ini, saya bersiap, saya mau menjadi orang yang seperti Stefanus. Saya rela mati bagi Tuhan, saya rela mendapat mahkota bukan dari manusia, bukan karena kekayaan. Saya ingin mendapatkan mahkota melalui penderitaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, maka saya memilih nama itu dan disebut sebagai Stephen Tong. Saudara-saudara sekalian, mari kita ingat kembali, pada waktu kerajaan Romawi ini hal-hal terjadi. Sampai sekarang dunia masih benci kepada Tuhan. Masih ada orang
seperti demikian. Engkau menjadi cercaan, engkau menjadi tontonan dunia. Saudara-saudara, mereka akan mengejek engkau bukan di kamar, mengejek engkau di hadapan umum, mengejek engkau ditertawakan oleh banyak orang di dalam masyarakat. Sehingga engkau seolah tidak lagi mempunyai hormat, tidak lagi mempunyai harkat, tidak mempunyai harga diri sama sekali. Tetapi demikianlah saudara-saudara, Tuhan berkata, saat-saat seperti itu aku menyertai engkau. Jangan kau menyerah, jangan kau berkompromi, kau setia sampai mati. Aku menyertai engkau dan aku akan mengkaruniakan engkau takhta hidup yang sejati dari surga. Saudara-saudara sekalian, satu kali terjadi satu hal. Orang-orang Romawi menangkap sebagian orang Kristen yang terus mengabarkan Injil. Lalu waktu musim dingin sekali, mereka itu dibawa kepada satu pulau yang penuh dengan es. Di atas satu telaga itu yang sangat beku dan seluruhnya es. Lalu di situ mereka diberikan perintah, sekarang mengaku Yesus bukan Tuhan. Mereka bilang tidak, kami tetap mengaku Yesus Tuhan. Mereka mengatakan lagi, jika engkau mengaku Yesus Tuhan, maka jaketmu yang begitu tebal harus dibuka. Pakaian-pakaian harus dibuka. Maka waktu itu mereka pakai pakaian yang banyak karena dingin luar biasa. Satu-satu dibuka. Sesudah dibuka, mulai mereka gemetaran. Kedinginan luar biasa. Lalu mereka harus mengambil keputusan, tetap mengaku Yesus juru selamat atau tidak. Nah saudara-saudara, di antara puluhan orang itu yang dianiaya oleh tentara Romawi, yang pakai kulit, yang pakai pakaian yang lengkap dengan kekuatan luar biasa, memaksa mereka tetap mengaku Yesus. Kalau tetap mengaku Yesus sebagai juru selamat, copot lagi satu baju. Mereka harus copot, makin dingin. Sudah tidak bisa tahan, makin dingin. Saudara-saudara, di tengah-tengah akhirnya ada seorang yang mengatakan, saya tidak tahan. Karena terlalu dingin saya tidak tahan. Kembali ke pakaian saya. Kembali ke pakaian saya. Saya akan menyangkal Yesus. Saya tidak lagi mengaku Yesus. Saudara-saudara, pada waktu dia mengatakan kalimat itu, orang Kristen yang lain yang kedinginan berdoa untuk dia. Kiranya Tuhan ampuni dosa dia. Tapi dia tidak sadar. Dia mengatakan, buat apa saya menjadi orang Kristen? Kalau saya menjadi orang Kristen akhirnya harus mati kedinginan. Lebih baik saya menyangkal. Mungkin hatinya pikir, sudah menyangkal dapat baju, pulang minta ampun sama Tuhan, begitu ya. Ada orang yang begitu licik dan begitu kurang setia kepada Tuhan. Tapi terjadi satu hal yang luar biasa. Pada waktu dia mengatakan, kembalikan baju kepada saya. Saudara-saudara, ada seorang tentara Romawi buka baju sendiri untuk dia. Dia buka satu-satu untuk dia. Lalu orang Kristen tercengang. Dan itu tentara-tentara itu tercengang. Mengapa ada tentara Romawi yang tidak mau baju? Kasihkan dia. Lalu dia akhirnya mereka mendapatkan satu jawaban. Karena tentara Romawi itu terus melihat ke atas. Melihat ke atas. Dan waktu itu dia melihat orang-orang yang dibuka baju. Umpama saya tidak tahu berapa, 30. Maka dia melihat ada 30 malaikat sedang membawa mahkota hidup dari surga turun untuk memberikan kepada mereka. Saudara-saudara, tapi tengah-tengah dia melihat, kalau demikian sungguh-sungguh ada dunia di sana. Sungguh-sungguh ada otoritas tertinggi. Sungguh-sungguh ada keadilan dari Tuhan. Sungguh-sungguh Yesus itu Allah. Itu tentara mulai tergerak. Waktu tentara tergerak, dia melihat visi jelas. Itu mahkota turun. Malaikat membawa mahkota dan jubah yang mulia sekali untuk diganti kepada orang-orang akan ditelanjangi, orang-orang yang akan dipermalukan ini. Dia melihat, akhirnya dia mengatakan, kalau begini, buat saya jadi tentara Romawi apa artinya? Saya mempunyai kemewahan, saya mempunyai kemegahan, saya mempunyai kemuliaan duniawi ini. Tetapi kalau saya sudah mati, saya pergi ke mana? Sedangkan orang-orang yang mati bagi Yesus Kristus, orang yang mau mati bagi iman kepercayaan Kristen, mereka terbukti ada kemuliaan dari surga yang sedang turun kepada mereka. Saudara-saudara, akhirnya tentara-tentara yang lain mengatakan, gila kamu. Kenapa kamu mengatakan engkau membuka baju, engkau memberikan kepada mereka? Kenapa
engkau mengatakan aku saja, biar aku saja menjadi Kristen, aku mengisi tempatmu. Mereka semua marah sama dia. Dia mengatakan, maafkan, mungkin engkau tidak lihat, tetapi aku sudah melihat. Aku melihat langit terbuka. Aku melihat malaikat-malaikat turun. Di tangan kanan mereka ada jubah yang begitu mulia. Tangan kiri mereka ada mahkota emas di dalam tangan mereka. Sedang turun. Sudah hampir sampai. Saya tidak mau pakaian ini. Saya tidak mau kemuliaan dunia. Saya tidak mau kerajaan Romawi. Saya mau kerajaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, apa yang dia katakan dianggap oleh orang lain perkataan orang gila dan orang yang murtad, yang tidak percaya kepada Tuhan lagi, juga tidak mengerti apa yang dikatakan. Dia terus terima pakaian dari tentara ini. Dia pakai karena dia terlalu dingin. Saudara-saudara, dan tidak lama lagi yang lain semua mati, beserta tentara ini juga ikut mati di antara mereka. Dan tentara yang lain setelah menggeletakkan mayat di pulau itu, mereka pulang dan juga membawa orang yang murtad kepada Tuhan juga pulang. Saudara-saudara, zaman itu memang begitu. Banyak cerita, banyak hal, riwayat yang sangat menarik dan sangat mengharukan manusia terjadi. Dan di sini katakan, engkau bukan saja menjadi tontonan pada satu pihak, pada aspek yang lain, engkau juga mendampingi mereka. Mendampingi berarti bahaya sekali. Karena engkau simpatik, engkau separtai, engkau adalah sehati dengan mereka. Engkau akan dijatuhkan hukuman yang sangat keras juga. Bukan saja demikian, demi iman, keberanian bisa sampai ke mana? Selanjutnya, mari kita membaca ayat ke-34 lagi. Saudara-saudara, ayat yang ke-34 di sini dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, karena kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Nah, saudara-saudara, ayat ini sudah lebih mendalam lagi, mengatakan bagaimana orang Kristen yang sejati menghadapi kesulitan. Karena pada waktu mereka betul-betul menjaga kesetiaan iman mereka, harta mereka harus dirampas. Saudara-saudara, kepunyaan mereka, milik mereka semua diambil, semua dirampas oleh orang-orang berwibawa, orang yang mempunyai kuasa, wewenang, dan mereka menjadi orang miskin. Saudara-saudara, apa yang mereka kerjakan seumur hidup, berbanting tulang, berletih lesu, berair mata, berkeringat, sekarang semua habis semua. Saudara-saudara, dirampas karena apa? Karena engkau menjadi orang Kristen. Kalau engkau menjadi orang Kristen berarti engkau tidak perlu dunia ini dong. Kalau engkau tidak perlu dunia ini berarti engkau pergi surga. Ya sudah, dunia ini bukan rumahmu. Kalau dunia ini bukan rumahmu, engkau tidak perlu barang-barang di sini. Mari kita rampas. Engkau pergi surga karena Tuhan begitu mencintai engkau. Dia sediakan rumahmu di situ, saudara-saudara. Dan ada orang yang betul mengatakan, oke, saya mau melepaskan semua ini, tetap memelihara iman. Saudara-saudara, saya tidak tahu iman Kristen kita sekarang ini kalau dibanding dan iman Kristen pada waktu itu, bagaimana presentasinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana substansi yang sejatinya. Di sini dikatakan, karena engkau mau beriman kepada Tuhan, sehingga hartamu dirampas dan engkau anggap sukacita. Saudara-saudara, harta dirampas masih anggap sukacita. Oh, ini jiwa bagaimana? Ini kerohanian bagaimana? Saya tidak mengerti. Waktu diambil, engkau bersukacita. Ini tidak gampang, saudara-saudara. Tapi sekali lagi ini bukan dongeng. Ini terjadi begitu banyak di dalam sejarah, saudara-saudara. Mungkin engkau pernah melihat orang Katolik, pastor yang pakai pakaian yang hitam. Itu nama anak ordo Franciscanus. Yang pakai putih, frater itu namanya Dominikus. Jadi itu Dominikus sama Franciscanus itu ada dua sistem pelayanan yang berbeda. Orang-orang yang pakai jubah hitam di Katolik, di dalam aliran Franciscanus itu adalah orang yang lebih mementingkan social welfare,
lebih mementingkan di dalam untuk menolong orang miskin atau mengobati orang sakit di tengah-tengah orang melarat, itu mengadakan cinta kasih, pembagian dan sebagainya. Itu adalah Ordo Franciscanus. Ordo yang putih adalah ordo yang disebut Dominikus. Mereka lebih mementingkan secara akademik, membikin akan itu institut-institut atau bikin itu universitas-universitas, pendidikan-pendidikan untuk merubah pikiran-pikiran dan membawa mental manusia kembali kepada iman Katolik. Nah, ini dua sistem. Dua-duanya itu didirikan oleh Francis dan oleh Dominikus. Saudara-saudara, Santa Francis atau orang suci yang disebut Francis itu berada di Italia Utara, kotanya namanya Assisi. Orang-orang seperti dia ini, khususnya dia, telah menjadi contoh bagi segala zaman. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ada orang yang karena Injilku membuang segala kekayaan. Nah, saudara-saudara, siapakah Francis? Francis dilahirkan di satu keluarga yang kaya luar biasa. Papanya orang jutawan, mempunyai ladang tanah yang besar sekali. Tapi pada waktu dari kecil Francis membaca kitab suci, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari sejarah, akhirnya hatinya tertarik untuk pelayanan Tuhan. Maka Francis pada waktu dia mulai menjadi remaja, dia lebih rajin mempelajari akan semua firman Tuhan. Dan pada waktu dia sudah dewasa, dia berkata kepada ayah, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, waktu itu belum ada Martin Luther, belum ada Calvin, belum ada reformasi, belum ada teologi reform. Jadi ini kekristenan yang mewakili seluruh pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, lalu Papa mengatakan, kalau saya sudah meninggal, engkau seharusnya mewarisi kekayaanku. Dia bilang tidak. Saya tidak tertarik, Papa. Semua kekayaan yang mau diwariskan kepada saya itu tidak dimiliki saya. Karena hati saya tidak mau memiliki materi di dunia ini. Saya lebih baik menjadi orang yang betul-betul murni melayani Tuhan dan hidup hanya bersandar kepada orang Kristen yang hati nuraninya rela membantu pelayanan daripada pelayanan saya. Maka dia dengan membawa mangkok, dia pergi berjalan-jalan sampai pada waktu perlu makan, melewati rumah orang Kristen. Mereka tahu Francis datang, mereka membagikan nasi kepada dia. Sesudah makan selesai, dia pergi lagi melayani. Seumur hidup tidak memiliki apa-apa. Saudara-saudara, ini Francis. Nah, Francis karena cintanya dan jiwanya begitu lembut, sehingga dia begitu cinta kepada Tuhan, begitu cinta kepada manusia. Tidak ada orang yang datang kepada dia ditolak oleh dia. Dia mau belajar dari Yesus Kristus. Papanya jengkel sekali karena berjuang seumur hidup. Akhirnya kekayaan anaknya tidak mau. Saudara-saudara. Dan betul-betul Francis menjadi orang yang sungguh-sungguh mematukan janji kepada Tuhan. Dia menjadi orang miskin seumur hidup. Bahkan Franciscanus dan Ordo diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Dipanggil sebagai Chikai Chung. Yaitu Ordo pengemis. Mereka yang minta-minta. Padahal mereka bukan minta-minta. Mereka mempunyai jiwa yang agung luar biasa. Mereka mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara mungkin pernah mendengar satu lagu. Di mana tidak ada perdamaian, jadikan aku benih kasih di tengah-tengah mereka. Di mana ada kebencian Tuhan, aku menanam pengertian di antara mereka. Di mana ada pertarungan, jadikan aku duta besar untuk membawa perdamaian kepada mereka. Itu lagu berasal dari syair daripada ini Francis. Pada satu hari Francis mempunyai satu biara. Karena orang-orang dukung dia, maka dia melatih banyak orang. Seperti sekolah teologi, seperti sebuah institut untuk melatih hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara. Dan Francis pada satu hari berkata kepada seorang mahasiswa yang masih muda sekali. Berkata, saya hari ini akan turun dari bukit berkhotbah di satu gereja. Berkhotbah di kota. Dia tidak sebut gereja. Dia berkata, aku akan khotbah di kota. Dan saya minta engkau mendampingi saya. Murid itu mengatakan, guru, saya ingin sekali mendampingi. Maka mengikuti dia turun. Turun dari gunung. Sampai di dekat kota. Maka guru itu terus diam-diam. Tidak kata satu kalimat. Terus berjalan.
Murid ini diam-diam ikut di belakang, juga tidak berani ngomong. Tapi guru itu Francis ini terus keliling kota berjalan, jalan-jalan, tidak lihat jam. Lalu anak itu juga ikut dia, murid itu tidak berani bicara, terus ikut dia tidak berani. Dan tetapi dia tidak tahu khotbahnya di mana, jam berapa khotbahnya, pokoknya ikut. Sudah ikut sampai beberapa jam kemudian, Francis menuju kembali kepada jalan bukit ke atas biara itu. Dan ini terus ikut, tapi dia tidak enak sekali. Katanya bahwa saya ikut engkau pergi khotbah. Kok kenapa sudah keliling kota 2 jam engkau kembali lagi? Naik sampai di biara. Dia mengatakan, terima kasih engkau sudah mendampingi saya. Guru, bukankah engkau tadi bicara engkau mau berkhotbah? Mengapa engkau tidak berkhotbah hanya keliling lalu engkau pulang? Francis mengatakan, engkau tidak sadar saya sudah khotbah 2 jam. Tidak, dia pikir dosennya pikun. Engkau lupa, engkau tidak lihat jam, engkau tidak khotbah. Francis menjawab, sekali lagi saya berkata, apakah engkau tidak sadar saya sudah khotbah 2 jam? Di mana? Di jalanan. Saya jalan-jalan keliling kota. Itulah khotbah. Jangan engkau kira naik di mimbar baru khotbah. Kalau engkau kira naik di mimbar baru namanya khotbah, pelayananmu seumur hidup akan gagal. Khotbah adalah setiap tingkah lakumu, setiap pertuturanmu, setiap kalimat bahasamu, setiap tindak tandukmu mewakili Kristus, dan orang melihat hidupmu seluruhnya mewakili Kristus. Itulah khotbah. Oh, murid itu sadar hari itu luar biasa, dan dia catat sehingga kita pernah mendengarkan, pernah ada satu peristiwa seperti ini. Saudara-saudara, ada orang seperti Francis 2 tahun yang lalu gempa bumi menggoncangkan kota daripada Assisi, asal daripada Francis. Mungkin sudah pernah dengar itu. Sesudah itu bagaimana seluruh dunia tergerak, kirim uang kembali untuk gereja itu dibangun kembali dengan baik. Saudara-saudara, karena jiwa Francis yang rela menderita bagi Tuhan, rela miskin bagi Tuhan, menjadikan satu contoh yang baik dalam sepanjang sejarah. Saudara-saudara, engkau dulu pernah demi Injil, demi iman dirampas segala sesuatumu, tapi engkau masih bersuka cita. Ada orang demikian? Ada. Bersuka cita bagi Tuhan. Karena apa? Engkau mengetahui harta yang di sana jauh lebih indah daripada harta yang berada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja demikian. Kita melihat setelah semua ini dikatakan, anjuran yang penting kita membaca lagi. Ayat yang ke-35. Saudara-saudara, 35. Kita membaca bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, ini satu ayat pernah kira-kira di dalam waktu 20 tahun menjadi ayat salah satu yang paling penting di dalam pedoman jiwaku untuk pelayanan. Jangan kehilangan keberanian. Jangan buang iman kepercayaan yang berani itu. Karena orang yang mempunyai keberanian di dalam iman, dia mempunyai upah yang besar. Ini terus menegur saya. Terus menegur saya. Saudara-saudara, selama 45 tahun saya melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Saya berani mengatakan saya tidak berbakat terlalu banyak. Saya tidak berpengalaman banyak pada permulaan. Saya tidak mempunyai gelar terlalu tinggi. Saya tidak mempunyai pengetahuan lebih dari orang lain. Yang lebih pintar dari saya, lebih pintar, lebih berpengetahuan, yang lebih berpengalaman dari saya pada waktu itu banyak sekali. Tapi ada satu hal, saya tidak pernah berani menganggap diri kalah sama mereka. Itu saya mempunyai keberanian. Keberanian. Saudara-saudara, kalau saya tidak jelas pimpinan Tuhan, saya diam-diam. Tetapi kalau sudah Tuhan menyatakan dengan jelas di dalam hatiku, kerjakan. Pasti saya mati-matian berani kerjakan. Tidak tunda lagi, 1 hari pun tidak. Saudara-saudara, ini pelayanan saya.
Dan saya sekarang sudah umur 60 lebih. Saya mengharapkan ini bisa diturunkan kepada hamba-hamba Tuhan, mahasiswa dan pendeta-pendeta yang lebih muda. Itu keberanian. Saudara-saudara, kita pergi ke satu tempat, kita mau mengabarkan pengabaran Injil. Mereka menjawab, tidak berani. Kenapa? Uang tidak cukup. Jadi bagaimana? Kalau STEMI kirim uang, kirim ratusan ribu, baru kita bisa bikin satu kebangunan rohani yang besar. Saudara-saudara, saya lihat di dunia ini orang yang bekerja dengan sistem budget barat itu banyak. Orang yang bekerja dengan sistem iman Alkitab itu sedikit. Saudara-saudara, barat dan agama Kristen barat sudah menjadi begitu tradisional, kerjakan segala sesuatu. Tanya pertama, uang ada nggak? Kalau ada, mungkin enggak. Bagaimana bikin organisasi? Bagaimana budgeting? Kalau semua sudah selesai, baru mulai satu hal. Saudara-saudara, saya tidak pernah melihat itu terjadi Alkitab. Tidak ada. Waktu Yesus Kristus memanggil murid-muridnya kepada gunung, lalu di Galili memberikan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Yesus memberikan ongkos tiket atau tidak? Garuda berapa ratus ribu begitu? Ada nggak? Tidak ada. Saudara-saudara, jikalau Yesus memakai cara seperti ini, Kristen sudah mati dari hari pertama. Yesus Kristus tidak memberikan uang. Yesus Kristus tidak menjamin budget. Yesus Kristus tidak membentuk organisasi yang terlalu kuat. Yesus tidak mengerjakan cara-cara barat yang sekarang sudah mengikat gereja mereka. Kalau ada uang tidak bisa kerja. Jangan takut-takuti saya, Stephen Tong, gereja ini tidak beres. Mari kita harus bikin beres. Beres apa? Beres mirip barat. Itu yang saya lawan. Saya tahu di antara saudara banyak orang pintar di perdagangan dan usaha. Lalu selalu kritik atau tidak puas dengan gereja ini. Sekali saya berkata kepada saudara, jikalau kita sudah mempunyai budget, mempunyai uang, semua sudah beres, gereja ini mulai luntur, mulai menjadi lumpuh. Jikalau engkau mempunyai sesuatu target besar untuk pekerjaan Tuhan, uang tidak cukup, lalu engkau berlutut berdoa, gereja ini hidup, gereja ini bertumbuh. Bedanya orang kaya sama anak muda, bedanya orang tua sama remaja. Apa? Remaja apapun tidak ada, tapi sedang bertumbuh. Orang tua apa-apa sudah ada, sedang menuju kuburan. Ayo ikut saya, 1, 2, 3. Anak remaja apapun tidak ada, tetapi sedang bertumbuh. 1, 2, 3. Anak remaja apapun tidak ada, sedang bertumbuh. Orang tua apapun sudah ada, tunggu mati. Lebih gampang lagi. Itulah bedanya. Saya tidak takut singa, saya takut anjing. Kenapa? Singanya mati, anjingnya hidup, betul nggak? Kalau singa sudah mati takut apa? Singa loh, tapi mati, saudara-saudara. Anjing, cuma anjing, tapi hidup, bisa gigit loh, saudara-saudara. Dia hidup kok. Jadi yang masih bertumbuh itu yang diperhatikan. Yang sudah hebat-hebat hampir mati, tidak usah takut, saudara-saudara. Kalau gereja ini sudah mempunyai uang banyak, semua sudah jadi, mungkin mulai rebutan kuasa. Kalau gedung gereja besok sudah jadi, mulai siapa yang menjadi pendeta penerus, itu yang menjadi susah. Tetapi kalau pendeta-pendeta dari nol, dari tidak ada apa, berjuang terus, itu yang penting. Nah, saya kadang-kadang sulit mengutarakan hatiku sedalam-dalamnya kepada saudara. Saya bukan orang yang dilahirkan di dalam keluarga yang sudah beres semua, yang sudah hebat, sudah ada teratur segala sesuatu. Tidak. Saya dilahirkan di dalam keluarga yang moral sangat beres. Tetapi di dalam peperangan, di dalam keuangan, di dalam harta benda sudah tidak mungkin dijual. Di dalam keadaan janda yang harus menghidupkan dengan susah payah. Jadi saya tahu apa itu perjuangan, apa itu peperangan, apa itu tahan lapar, apa itu susah, apa itu hidup sederhana. Sampai hari ini saya boleh makan paling sederhana, tidur paling sederhana. Kalau perlu dijubin, asal pekerjaan Tuhan bisa selesai. Dengan cara gini, maka pekerjaan Tuhan itu kita lihat di dalam Alkitab. Yesus panggil mereka ke atas gunung. Yesus mengutus mereka ke seluruh dunia. Pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Tapi tidak dikatakan dilindungi oleh militer, di catatan kantor agama diberikan sesuatu jaminan dan surat-surat yang sah dari pemerintah. Tidak ada.
Waktu Yesus mengirim mereka pergi ke mana, uang pun tidak diberi. Ini namanya Kristen. Jadi mereka mesti pergi mati hidup untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang sekolah teologi seperti ini di mana sih? Satu pun tidak ada di Amerika. Saya harap sekolah teologi yang kita dirikan mempunyai jiwa seperti ini. Ini pun susah, sedikit susah sudah orang ngomel. Saudara-saudara, bukan berarti tidak boleh kaya, boleh. Tapi orang paling kaya waktu susah masih bisa tahan. Ingat dulu bagaimana? Ingat dulu bagaimana? Saudara-saudara, saya diceritain pada satu hari pulang ke Tiongkok, ke kampungnya papanya, melihat tempat dulu papanya begini. Ya, cucurkan air mata. Karena apa? Dia baru tahu anak muda sekarang maunya enak, maunya semua jadi, maunya semua disediakan baik-baik. Baru saya rasa papa saya hebat. Tapi mesti mengetahui bagaimana mulai dari susah. Saudara-saudara, perempuan-perempuan diberikan hak Tuhan untuk mengerti satu hal. Setiap perempuan harus mengalami susah untuk melahirkan anak. Betul nggak? Betul nggak? Enggak bilang ini sekarang sudah zaman modern, boleh lahir itu langsung dibius, anak keluar sendiri. Nggak bisa. Semua harus melewati sendiri. Lalu saya tanya kepada seorang pendeta, kalau engkau seorang wanita, engkau lebih suka jadi ibu yang melahirkan anak sendiri, susah-susah tunggu 9 bulan setengah baru mendapatkan satu bayi yang kecil, yang susah pegangnya, atau mau langsung menjadi ibu asrama satu tempat anak piatu yang puluhan anak, tidak usah lahir langsung jadi. Mau yang mana? Wanita-wanita yang belum nikah, saya tanya. Yang kau bilang, susah amat menikah, tunggu lahir waktu sampai sudah 1 tahun lebih baru hamil, sesuai itu 9 bulan lebih baru lahir. Langsung aja saya jadi ibu asrama aja di panti asuhan gitu. Tidak usah susah sudah lahir sudah banyak, sudah besar. Langsung saya memerintah mereka tinggal saya jadi ibu asrama. Mau yang mana? Mau yang mana? Pasti mau jadi ibu anak sendiri, betul nggak? Nah jawab. Saya kirim kamu jadi ibu asrama ya. Lebih baik jadi ibu anak sendiri, betul nggak? Sama. Sekarang pendeta-pendeta penginjil-penginjil kalau mengerti prinsip ini bahagia. Lebih baik saya mulai daripada menginjili orang sampai dia menjadi Kristen, dirikan satu gereja. Itu lebih kuat seumur hidup. Lebih kuat bagaimana menjadi orang yang melahirkan, daripada hanya menampung atau diundang ke satu gereja lalu mimbar khotbah, selesai turun semua sudah jadi. Saudara-saudara, gerakan reform akan terus menerus kuat di dalam dunia ini jikalau ada orang seperti itu, yang dari permulaan dengan iman rela menderita kalau perlu, sampai difitnah, diumpat di dalam keadaan bagaimana susah, berjuang terus. Orang seperti demikian, bukan budget system, bukan sistem organisasi yang kuat baru saya melayani. Tapi dari tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang creatio ex nihilo. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Yesus kita adalah Yesus yang datang dari palungan binatang sampai raja di atas kepala raja. Ini satu proses. Saudara-saudara, berbahagialah mereka mengerti apa yang saya katakan. Karena di sini terletak pendidikan manusia yang paling ketat. Di sini terletak rahasia gereja yang bertumbuh yang paling sehat. Di sini terletak sesuatu hak untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dari tidak ada menjadi ada. Engkau melihat pimpinan Tuhan begini. Sekali lagi, seorang doktor teologi, rektor sekolah teologi di Amerika, saya tanya kepada dia, engkau bagaimana mengerjakan? How do you run your college? How do you run your seminar? Dia mengatakan, seminari kami kalau perlu satu dosen yang baru, berarti kira-kira ongkos hidupnya di Amerika 1 tahun perlu kira-kira paling sedikit $40,000. Maka saya memerlukan minta orang kaya sumbang uang 1 juta dulu. Kalau uang itu 1 juta saya taruh di bank sebagai satu fund, lalu itu dia bunganya bisa membayar 1 dosen. Baru saya berani mengundang 1 dosen untuk mengajar sekolah teologi. Bagaimana Stephen Tong? Saya bilang kalau saya ada $1,000, saya mulai mendirikan sesuatu. Kalau ada $5,000, saya mulai mengundang orang dosen yang penting datang, lalu kita mulai membuat pelajaran. Lalu cukup, dah cukup, nanti ngomong lagi. Saudara-saudara, Stephen Tong mengajarkan semua kegiatan sampai sekarang tidak pernah ambil uang gereja.
Tidak ada uang gereja yang saya pakai untuk anak saya sekolah di luar negeri. Meskipun kalau dikatakan saya berhak, saya mendirikan gereja ini. Untuk apa? Untuk tetap selalu kembali kepada berjuang. Dan orang-orang yang ikut JOS, kalau mereka mempunyai hati yang mau memberi persembahan lebih banyak, silakan. Kalau tidak, yang miskin pun boleh ikut. Dengan cara demikian. Saudara-saudara, akhirnya kemuliaan Tuhan bisa dicapai dengan iman, dengan berjuang, dengan cara begitu. Saudara-saudara, jangan hilang, jangan buang hati keberanian. Saudara-saudara, orang Tionghoa memberikan definisi keberanian di dalam satu sastra yang saya kaget luar biasa, mengatakan ugu jiazi er bunu, cuiran linzi er pucing. Mau ikut? Saudara-saudara, ditambahkan kepada engkau secara tidak sadar, mendadak datang, engkau tidak marah. Satu gangguan, satu aniayaan, satu kesulitan yang mendadak datang, engkau tidak marah. Itu namanya berani. Jadi berani bukan berani mengganggu orang, berani bukan berani membakar orang. Lalu cuiran jiazi er pucing, mendadak datang dengan sangat tidak memberikan isyarat. Engkau tidak takut. Jadi berarti kestabilan di dalam perubahan situasi bagaimanapun tidak terganggu. Itu namanya berani. Saudara-saudara, orang-orang berani di luar agama, berani membakar gereja, itu berani agama orang lain, bukan berani orang Kristen. Berani membom, itu beraninya bandit, itu bukan beraninya gentleman. Orang yang mempunyai keberanian mengganggu, merusak, membakar, membom, itu keberanian corak perampok, corak bandit, corak orang-orang rascal. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan keberanian kita itu keberanian apa? Keberanian yang tahan sakit, keberanian yang tahan menderita, keberanian yang rela bersengsara dengan Kristus, keberanian yang memuliakan Tuhan sampai mati tidak menyangkal iman. Itu keberanian. Saya ambil satu contoh di sini. Ini meja cukup kuat sehingga kalau mendapatkan tekanan keras 100 kilo umpama, pukul kepada dia, setelah bunyi bam, dia tetap ada. Berarti apa? Menurut Newton, Sir Isaac Newton, fisika, maka action is equal to apa? Reaction. Kalau saya pukul ini dengan 100 kilo, akhirnya ini tetap tidak pecah. Berarti daya tahan meja ini paling sedikit 100 kilo. Mengerti maksud saya? Jadi ini tidak kelihatan, tapi pukulan dari atas ini kelihatan. Tapi daya tahan itu tidak kelihatan. Yang kelihatan keberanian di dalam yang aktif. Tapi keberanian yang pasif itu tidak kelihatan, tidak sadar. Tapi Alkitab berkata kepada kita, engkau mempunyai iman, engkau mempunyai keberanian. Bukan keberanian mengganggu orang, bukan keberanian membakar orang, bukan keberanian orang Kristen. Keberanian orang Kristen ada keberanian bertahan, keberanian menerima penderita, menerima sengsara, mau dianiaya karena Kristus. Itu keberanian. Jangan kehilangan hati yang berkeberanian, karena orang demikian akan mendapatkan upah yang besar. Saudara-saudara, hari depan gerakan reform memerlukan orang-orang yang bukan mengomel, mengeritik, yang menghakimi, yang banyak bicara, tapi memerlukan orang yang berani menanggung kesusahan, berani berjuang, berani dianiaya, berani bertahan dalam kesulitan bagaimana untuk maju terus sampai kehendak Tuhan terjadi. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdiri. Kita berdoa untuk iman kita. Kita berdoa untuk ketahanan kita. Kita berdoa untuk keberanian kita. Untuk mengaku iman kepercayaan. Dan untuk sungguh-sungguh menderita bagi Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Berdoa untuk keberanian kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Meskipun di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, dengan iman kita turut bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih tentang firman yang sudah Tuhan beritakan kepada kami, mengajak kami untuk menjadi orang Kristen yang berani, orang Kristen yang berjuang, orang Kristen yang tahan uji, orang Kristen yang dianiaya tetap mempunyai iman kepercayaan yang sungguh-sungguh. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, berikan kepada kami dan semua orang-orang Kristen di dalam gerakan ini menjadi orang Kristen yang sungguh berjuang, orang Kristen yang sungguh-sungguh bertahan, orang Kristen yang sungguh-sungguh berani menderita bagi Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.